Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Peternak Tradisional. Dan hari ini saya ingin membuat video pakan fermentasi dari sisa nasi bagian yang kedua. Karena di video bagian yang pertama teman-teman masih banyak yang bingung dan bertanya bagaimana step by stepnya, hasil akhirnya, dan lainnya. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa membantu teman-teman yang masih kebingungan ya. Karena kita di sini juga sama-sama belajar dan sama-sama ingin mencapai target. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung kita ke TKP ya. Cekidot. Yang pertama ada E4 atau efektif mikroorganisme 4 yang akan kita gunakan sebagai media fermentasi. Kita tuang ke dalam sebuah wadah yang sudah terisi air dengan perbandingan takaran sebagai berikut ya, 1:1 atau 1 tutup botol E4 berbanding 1 liter air ya. Atau bisa dikasih 2 botol juga nggak apa-apa, malah akan lebih bagus ya, dan mempercepat proses fermentasinya sendiri ya teman-teman ya. Setelah itu kita bisa mengobok-oboknya atau mengaduknya sampai benar-benar rata dan benar-benar meresap sedap ya teman-teman. Setelah kita puas mengobok-oboknya, lalu kita biarkan kurang lebih atau minimal 5 menit ya, supaya bakterinya bisa menyebar luas dan bisa berkembang biak di dalam larutan tersebut ya teman-teman. Kita bergeser ke bahan lain, yaitu dadak padi atau bekatul nih ya. Ini sekitar 2,5 kg nih, yang saya campur terlebih dahulu dengan ampas tahu yang sudah saya peras ini ya teman-teman, biar nanti pekerjaan kita tidak terlalu berat ya, antara mencampur atau mengobok-ngobok antara dedak, ampas tahu dan juga nasi ya. Ini saya saya campur terlebih dahulu atau saya ulek terlebih dahulu, saya obok-obok terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, ini dia bahannya yang sudah susah payah saya dapatkan, sisa nasi yang sudah saya cuci terlebih dahulu nih teman-teman, banyak banget nih ya. Nah ini dia. Lalu kita campur dengan bahan-bahan tadi ya, yaitu dedak padi dan juga ampas tahu yang sudah saya campur jadi satu ya teman-teman. Nah, ini kan nanti kan mudah ya, untuk memudahkan kita lah ya, tidak terlalu berat kalau kita cicil mencampurnya teman-teman ya. Dan ini adalah penampakannya nih, banyak pokoknya lah. Dan ini bisa nanti untuk beberapa hari ya, untuk dijadikan pakan nih, biar kita menjadi lebih irit dan ayam menjadi lebih berbobot ya tentunya. Dan setelah semua bahan sudah tercampur rata atau teraduk rata atau sudah meresap sedap, lalu kita bisa menambahkan air yang sudah kita campur dengan cairan E4 ya teman-teman. Dan setelah itu kita bisa mengaduk-ngaduknya atau mengobok-oboknya lagi, bisa menggunakan tangan atau bisa menggunakan cangkul atau dengan yang lainnya. Yang penting bisa meresap sedap lagi ya, sebelum nanti kita kita taruh ke dalam wadah ya. Dan ini adalah proses terakhir dari semua alur cerita di atas tadi ya teman-teman. Kita ada ini atau kita masukkan ke dalam sebuah belum atau sebuah ember bekas cat nih ya. Ini sudah terbukti ya teman-teman ya, dari aromanya sudah terbayang kelezatannya ini. Ada satu ekor yang mau mengendap-endap mencurinya ini. Dan sampai akhirnya kita di penghujung acara hari ini. Bagaimana proses fermentasi? Saatnya kita tutup rapat-rapat, jangan sampai ada udara yang keluar dan masuk.
dan kita simpan di tempat yang kering dan sejuk, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan benda tajam. Kita tunggu hasilnya setelah 3 sampai 5 hari. 5 hari kemudian. Dan ini adalah penampakannya teman-teman setelah 5 hari difermentasi ya, seperti ini. Dia agak gimana ya, nah ini seperti ini pokoknya ya. Dengan ditandai kalau fermentasi yang jadi itu baunya agak menyengat, harum ya, segar gitu loh, seperti bau-bau tape gitu loh ya. Dan ini bisa langsung dikasihkan ke ayam ataupun bisa ditambah dengan bahan-bahan yang lain ya. Lalu setelah itu kita tutup rapat lagi dan kita bisa gunakan lagi sampai habis ya teman-teman. Dan untuk ketahanannya sendiri ini bisa mencapai kurang lebih ya pokoknya 15 hari ke atas lah, sampai 20 hari. Untuk saya sendiri, saya biasa menggunakan campurannya lagi, yaitu apa namanya, irisan pepaya yang sudah saya cincang lembutnya. Karena berhubung di sini banyak tersedia buah-buah pepaya yang jarang dimanfaatkan, jadi saya tambahkan lagi ini untuk campuran sebagai obat alami dan apa ya, dan petambah nutrisi lagi nih untuk si ayam-ayam. Dan juga bisa dicampur dengan dedak lagi ya teman-teman. Dan ini yang dinamakannya menjadi pakan semi fermentasi. Seperti ini penampakannya teman-teman. Setelah semuanya selesai, saatnya kita menuju ke TKT. Ini dia, semuanya sudah ribut ingin berebut makan. Karena dari aromanya ini sudah sangat harum sekali ya, sehingga merangsang selera makannya untuk si ayam-ayam itu sendiri ya, dari hasil fermentasi tadi teman-teman. Karena dari hasil pakan fermentasi kita bisa mendapatkan nutrisi yang bisa meningkat dari yang tidak difermentasi. Apalagi tadi ada nasinya yang sangat bagus untuk metode penggemukan dan dijamin akan menghemat biaya pakan. Kita juga bisa memberikan ke ayam yang baru saja mengerami ya, ini seperti ini teman-teman. Ayam ini baru saja mengerami dan menghasilkan 10 ekor anak. Dan tentunya anak ayam ya. Bocil-bocil ini pun sangat mengantri atau sangat antusias untuk mendapatkan jatah makanannya ya. Dilihat sendiri ya teman-teman, ini bagaimana reaksinya, ini bikin emosi saja ini ya, karena ingin mencolot keluar nih dan ingin berebut makanan yang disajikan nih, karena aromanya sangat lezat banget nih. Khusus untuk pemberian ke anak ayam sebaiknya dilakukan setelah usia 15 hari mulai sejak penetasan ya teman-teman. Untuk takarannya sendiri saya menggunakan 10-20% dari total pakannya itu sendiri, yaitu 90% saya masih menggunakan pakan pabrik dan 10% sampai 20% nya saya menggunakan ramuan fermentasi yang sangat bermanfaat ini ya. Dengan menggunakan pakan yang difermentasi kita sudah bisa mendapatkan beberapa keuntungan ya teman-teman. Di antaranya kita bisa menghemat biaya pakan karena pakan akan lebih awet dan tahan lama daripada yang tidak difermentasi. Dan yang kedua, kita bisa menambah atau meningkatkan nutrisi yang dibutuhkan. Dan keuntungan-keuntungan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya teman-teman. Tapi dengan kita mefermentasi pakan, kita bisa berinovasi dan bisa mensejahterakan bagi peternak-peternak rumahan semacam kita ini ya teman-teman. Dan oke, demikian tadi video kali ini, tahapan-tahapan dari awal sampai akhir pakan fermentasi dari sisa nasi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.